Bagian 34. Seharusnya dia mengatakannya kepadaku, tapi dia ingin melindungiku, tuturnya. Aku tak percaya dia akan senang atas kematian anaknya. Aku mengenalnya lebih baik dari itu. Rasa lega menyelimuti dirinya, semula ia takut sesuatu yang lebih buruk akan dikatakan Hana. Ramalan adalah hal yang berbahaya, ujarnya. Sekarang yang satu ini tidak mungkin menjadi kenyataan. Putranya sudah mendahului dirinya, dan takkan ada anak lagi. Takeo akan kembali kepadaku, pikirnya, seperti yang senantiasa dilakukannya. Dia takkan mati di wilayah timur. Bahkan mungkin sekarang dia dalam perjalanan pulang. Semua orang berharap Lord Takeo berumur panjang dan bahagia, ujar Hana. Mari kita doakan kalau ramalan ini tidak mengacu ke putranya yang lain. Ketika Kaede menatapnya tanpa bicara, Hana melanjutkan kata-katanya, maaf, Kak, kukira kau sudah tahu. Ceritakan, kata Kaede tanpa perasaan. Aku tak bisa menceritakannya, bila hal ini dirahasiakan suamimu. Ceritakan, ulang Kaede, dan mendengar suaranya pecah. Aku sangat takut bisa membuatmu lebih sakit hati. Biar Takeo yang menceritakan saat dia kembali nanti. Dia punya anak laki-laki, ya, sahut Hana sambil menarik napas. Anak itu berusia 17 tahun. Ibunya adalah Motoyuki, putrinya Kenji, tanya Kaede lirih. Jadi selama ini Kenji tahu? Kurasa begitu. Sekali lagi, hal ini bukan rahasia di kalangan Tribe. Shizuka, Zenko, Taku, mereka semua tahu hal ini selama bertahun-tahun sementara ia sama sekali tidak tahu. Tubuh Kaede gemetar. Kau sakit, ujar Hana dengan penuh perhatian. Biar kuambilkan teh. Perlu kupanggilkan Ishida? Mengapa Takeo tidak mengatakan padaku? Tanya Kaede. Ia tidak terlalu marah pada kesetiaan suaminya, malah merasa agak cemburu pada perempuan yang sudah mati bertahun-tahun lalu, tapi hatinya hancur karena merasa ditipu habis-habisan. Andai Takeo mengatakannya padaku, kurasa dia ingin melindungimu, ujar Hana. Berita itu hanyalah kabar burung, kata Kaede. Tidak, aku pernah bertemu anak itu. Aku melihatnya beberapa kali di Kumamoto. Dia seperti kebanyakan orang Tribe, tidak jujur dan kejam. Kau takkan percaya kalau anak itu adalah kakak tiri si Geko. Kata-kata Hana menikam dirinya lagi. Diingatnya lagi semua hal yang ia cemaskan tentang Takeo selama mereka bersama, kekuatan aneh, darah campuran, kekuatan aneh yang diturunkan dalam diri si kembar. Kesedihan lalu kekagetannya atas rahasia yang baru terungkap ini mengacaukan segala yang telah dijalani dalam hidup. Kaede membenci Takeo, membenci dirinya sendiri karena telah mengabdikan hidupnya pada suaminya, menyalahkan suaminya atas semua penderitaan yang ia alami, kelahiran terkutuk si kembar, kematian bayi laki-laki yang amat disayanginya. Kaede ingin menyakiti, merampas segalanya dari Takeo. Disadarinya kalau tangannya masih memegang sketsa tadi. Burung-burung itu mengingatkannya dengan kebebasan, seperti biasanya, tapi itu hanyalah ilusi. Burung tidak lebih bebas ketimbang manusia, sama terikatnya dengan rasa lapar, hasrat, serta kematian. Ia terikat selama hampir separuh hidupnya pada laki-laki yang telah mengkhianati dirinya, yang tidak pernah layak mendapatkan dirinya. Dirobek-robek sketsa itu hingga hancur kecil-kecil lalu diinjak-injak. Aku tak bisa tinggal di sini. Apa yang harus kulakukan? Ikutlah denganku ke Kumamoto, ajak Hana. Suamiku akan mengurusmu. Kaede teringat pada ayah Zenko yang telah dijadikan musuhnya, semuanya demi Takeo. Betapa bodohnya aku selama ini, tangisnya. Tenaga baru menyeruak dari dalam dirinya. Panggil kedua anakmu dan siapkan mereka untuk melakukan perjalanan, pintanya pada Hana. Berapa banyak pengawal yang ikut bersamamu? 3 atau 40, sahut Hana. Mereka menginap di kastil. Pengawalku juga menginap di sana, ujar Kaede. Pengawal yang tidak ikut dengannya ke wilayah timur. Kaede tak sanggup mengucapkan kata suamiku maupun menyebut namanya. Kita akan membawa mereka semua, tapi suruh 10 pengawalmu datang ke sini. Ada tugas untuk mereka. Kita akan pergi sebelum akhir minggu ini. Terserah kau, Kak, ujar Hana setuju. Sudah semalaman di tepi sungai Miki menunggu Maya kembali. Saat matahari terbit dia menduga kalau saudara kembarnya itu sudah pergi ke alam baka, tempat ia tidak bisa mengikuti. Lebih dari segalanya, Miki ingin pulang ke rumah, ia lelah dan lapar, dan bisa dirasakannya kekuatan si kucing menyerap semua tenaganya. Tapi ketika tiba di gerbang rumah di tepi sungai, terdengar olehnya jeritan kesedihan, disadarinya kalau adik bayinya sudah meninggal malam itu. Kecurigaan yang amat dalam semakin besar dalam dirinya, memenuhi dirinya dengan ketakutan yang amat sangat.
Miki meringkuk di luar dinding, menutupi kepala dengan tangan, takut masuk ke dalam tapi tidak tahu harus kemana. Salah satu pelayan bergegas melewati dirinya tanpa mengenalinya, dan tak lama kemudian kembali bersama tabib Ishida yang nampak terkejut dan pucat. Tak satu pun dari mereka bicara kepada Miki, tapi mereka pasti telah melihat dirinya, karena tidak lama setelah itu Haruka keluar dan meringkuk di sebelahnya. Maya, Miki melihat air mata yang mulai berlinang di pipinya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak berani bicara, kalau ia menyuarakan apa yang dicurigainya. Demi surga, apa yang kau lakukan di sini? Kau Miki, kan? Gadis itu mengangguk. Ini waktu yang buruk, ujar Haruka, menangisi dirinya sendiri. Masuklah, nak, lihatlah dirimu, lihat keadaanmu. Apa kau tinggal di hutan seperti hewan liar? Cepat-cepat Haruka menuntunnya masuk ke dalam rumah, tempat Chiyo, dengan wajah yang juga basah dengan air mata, tengah menjaga api. Chiyo memekik terkejut, dan mulai menggumamkan sesuatu tentang nasib buruk dan kutukan. Jangan diteruskan, ujar Haruka. Ini bukan salahnya. Ketel besi menggantung di atas api mengeluarkan bunyi berdesis, dan uap serta asap memenuhi udara. Haruka membawa sebaskom air lalu membasuh wajah, tangan dan kaki Miki. Air hangat membuat semua luka dan lecetnya terasa perih. Kami akan menyiapkan air mandi untukmu, kata Haruka. Tapi kau harus makan dulu. Ditaruhnya nasi di mangkuk lalu menuangkan kaldu di atasnya. Alangkah kurusnya dia, katanya ke samping, ke arah Chiyo. Perlukah ku beritahu ibunya kalau dia di sini? Sebaiknya tidak usah, sahut Chiyo. Jangan dulu, nanti malah membuatnya semakin kesal. Tangis Miki terlalu keras untuk membuatnya bisa makan. Napasnya tersengal-sengal dengan isak tangis. Bicaralah, Miki, desak Haruka padanya. Kau akan merasa lebih baik. Tidak ada masalah yang terlalu berat hingga tak bisa diceritakan. Sewaktu Miki menggelengkan kepala tanpa bicara, Haruka berkata, dia seperti ayahnya ketika pertama kali datang ke rumah ini. Dia tidak bicara selama berminggu-minggu. Pada akhirnya dia bicara juga, gumam Chiyo. Rasa terguncang membungkam mulutnya, lalu perasaan itu pula yang membuka mulutnya. Beberapa saat kemudian tabib Ishida datang untuk bicara dengan Chiyo agar menyeduh teh khusus untuk membantu Kaede tidur. Tabib, lihat siapa yang ada di sini, kata Haruka, seraya menunjuk Miki yang masih meringkuk di salah satu sudut dapur dengan wajah pucat dan badan gemetar. Ya, tadi aku melihatnya, sahut Ishida kebingungan. Jangan biarkan dia dekat-dekat dengan ibunya. Lady Otori sedang bersedih. Bila makin tertekan, maka dia bisa gila. Kau akan bertemu setelah ibumu lebih baikan, katanya pada Miki dengan nada agak tegas. Sementara ini kau jangan mengganggu siapapun. Kau boleh memberinya teh yang sama, Haruka, teh itu bisa menenangkannya. Miki dikurung di gudang terpencil selama beberapa hari berikutnya. Didengarnya suara-suara di dalam rumah di sekitarnya karena pendengaran Kikutanya makin peka. Didengarnya Tsunaomi dan Chikara saling berbisik, sedih tapi sekaligus gembira dengan kematian sepupu kecil mereka. Didengarnya percakapan antara ibunya dan Hana, serta ingin sekali berlari menghampiri dan menghalangi mereka, namun tak berani membuka mulut. Didengarnya tabib Ishida dengan sia-sia mengajukan keberatan pada ibunya, lalu mengatakan kepada Haruka kalau dia akan pergi ke Inuyama untuk bertemu dengan ayahnya. Bawa aku bersamamu, Miki ingin berseru memanggilnya, tapi Ishida pergi dengan terburu-buru, mencurahkan perhatiannya pada banyak persoalan, Kaede, istrinya sendiri, Shizuka, juga Takeo. Ia tak ingin dibebani oleh seorang anak yang bisu dan tidak sehat. Miki punya waktu yang banyak dalam kesunyian dan kesendirian, dengan penyesalan, perjalanan bersama Yuki dan tuntutan balas dendam perempuan itu pada ibunya. Ia merasa kalau dirinya sudah tahu sejak lama tujuan Yuki yang sebenarnya, dan kalau seharusnya ia bisa mencegahnya. Kini ia kehilangan semuanya, saudara kembarnya, ibunya dan setiap malam memimpikannya ayahnya dan takut kalau ia takkan bertemu ayahnya lagi. 2 hari setelah kepergian Ishida, Miki mendengar suara pengawal dan kuda di jalanan. Ibunya, Hana dan kedua putranya bersiap pergi. Terjadi adu mulut keras antara Haruka dan Chiyo tentang dirinya. Haruka berkata kalau Miki harus bertemu ibunya sebelum pergi, Chiyo menyahut kalau suasana hati Kaede sangat rapuh, tak bisa diduga akan bagaimana reaksinya nanti. Tapi ini putrinya, sahut Haruka dengan jengkel. Apa artinya seorang putri baginya? Dia sudah kehilangan putranya, dia diambang kegilaan, sahut Chiyo. Miki diam-diam masuk ke dapur dan Haruka menggandeng tangannya.
Kita akan menyaksikan kepergian ibumu, bisiknya. Tapi jangan sampai terlihat. Jalanan penuh dengan orang, berkerumun dengan perasaan kegelisahan yang terlihat samar. Telinga Mickey yang tajam menangkap potongan kata-kata yang mereka lontarkan. Lady Otori meninggalkan kota bersama Lady Arai. Lord Otori tewas di wilayah timur. Bukan tewas tapi kalah dalam pertempuran. Lord Otori akan diasingkan, dan putrinya ada bersamanya. Mickey memerhatikan selagi ibunya dan Hana keluar dari rumah lalu menaiki kuda yang menunggu di luar gerbang. Tsunaomi dan Chikara diangkat menaiki kuda poni mereka. Pengawal membawa lambang Shirakawa dan Arai mengelilingi mereka. Sewaktu rombongan mulai berjalan, Mickey berusaha menangkap tatapan mata ibunya, namun Kaede menatap lurus ke depan, tidak melihatnya. Ibunya bicara satu kali. 10 orang atau lebih prajurit pejalan kaki berlari memasuki taman, sebagian memegang obor yang menyala, sedang yang lainnya memegang jerami dan potongan kayu kecil untuk menyalakan api. Dengan sigap dan tangkas, mereka membakar rumah itu. Chiyo berlari keluar dan menghalangi mereka, memukuli mereka dengan tinjunya yang lemah. Mereka mendorong dengan kasar, menghempaskan tubuh Chiyo ke atas beranda, yang kemudian memeluk erat salah satu tiang, seraya menangis, "Ini rumah Lord Shigeru. Beliau takkan memaafkan kalian." Mereka tidak bersusah payah menyingkirkan perempuan tua itu, namun dengan ringannya menumpuk jerami di sekitar tubuh Chiyo. Haruka menjerit-jerit di sampingnya. Mickey menatap ketakutan, asap membuat matanya pedih dan mengeluarkan air mata saat Nightingale Floor bernyanyi untuk yang terakhir kalinya. Ikan-ikan merah dan emas terebus di dalam kolam, benda-benda seni yang berharga dan catatan di dalam rumah itu meleleh dan mengerut. Rumah yang bertahan meski diguncang gempa, banjir dan perang luluh lantak dimakan api, bersama Chiyo yang menolak untuk meninggalkannya. Kaede berjalan ke kastil tanpa menengok. Kerumunan orang hanyut mengikutinya, membawa Haruka dan Mickey bersama mereka. Di sini pengawal Hana telah menunggu, bersenjata dan juga membawa jerami dan obor. Pimpinan pengawal, Endo Teruo, yang ayahnya menyerahkan kastil kepada Takeo dan tewas terbunuh di jembatan batu oleh anak buah Arai Daichi, datang menghampiri gerbang. "Lady Otori," ujarnya, "apa yang terjadi? Kumohon Anda mendengarkanku. Mari masuk ke dalam. Mari kita bicarakan duduk persoalannya." "Aku bukan lagi Lady Otori," sahutnya. "Aku Shirakawa Kaede. Aku berasal dari klan Seisu dan aku akan kembali kepada klanku. Tapi sebelum pergi, aku perintahkan kau serahkan kastil kepada pengawal-pengawal ini." "Aku tidak tahu apa yang telah terjadi pada Anda," sahutnya. "Tapi aku akan mati lebih dulu sebelum menyerahkan kastil Hagi saat Lord Otori tidak ada di sini." Laki-laki itu menarik pedang. Kaede menatap gusar. "Aku tahu seberapa sedikitnya anak buahmu yang tersisa," ujarnya. "Yang tersisa hanyalah pengawal yang sudah tua dan yang masih sangat muda. Dan aku mengutukmu, kota Hagi dan seluruh klan Otori." "Lady Arai," seru Endo pada Hana. "Aku membesarkan suami Anda di rumahku bersama dengan putra kandungku sendiri. Jangan biarkan pengawal Anda melakukan kejahatan ini. Bunuh dia," ujar Hana, dan pengawal merangsek ke depan. Endo tidak memakai baju zirah, dan para penjaganya tidak siap. Kaede benar, kebanyakan dari mereka masih anak-anak. Kematian mereka yang tiba-tiba membuat kerumunan orang ketakutan, orang-orang mulai melempar batu ke arah prajurit Arai dan dibalas dengan pedang dan tombak terhunus. Kaede dan Hana membelokkan kuda lalu berderap pergi bersama pendamping mereka sementara sisa pengawal yang tinggal mulai membakar kastil. Saat pasukan Arai melarikan diri, orang-orang berjuang memadamkan atau menahan meluasnya api dengan berember air, tapi angin kencang berhembus dari laut, percikan api melahap atap dengan dahan kering yang mudah terbakar, dan api segera saja melalap cepat, tak bisa dicegah. Penduduk kota berkumpul di jalan, di pantai dan sepanjang tepi sungai, tanpa bicara karena terkejut. Mereka tidak sanggup memahami apa yang telah terjadi, betapa kehancuran telah menyerang di jantung Hagi, merasakan bahwa keselarasan telah sirna dan kedamaian telah berakhir. Haruka dan Mickey menghabiskan malam itu di tepi sungai bersama ribuan orang lainnya. Keesokan harinya mereka bergabung dengan orang-orang yang melarikan diri dari kota yang tengah ditalap api. Mereka menyeberangi jembatan, berjalan pelan agar Mickey punya banyak waktu untuk membaca tulisan di jembatan. Klan Otori menyambut keadilan dan kesetiaan. Waspadalah ketidakadilan dan kesetiaan. Kala itu hari ke-9 di bulan ke-7. "Izinkan aku ikut dengan Lord Otori," Minoru memohon selagi Takeo bersiap pergi ke Yamagata. "Aku lebih senang kau tinggal di sini," sahut Takeo.
Keluarga dari korban yang tewas harus diberitahu, dan persediaan makanan disiapkan untuk perjalanan panjang berikutnya. Kahei harus membawa pasukan utama kita ke wilayah barat. Dan selain itu ada tugas khusus untukmu, tambahnya, menyadari kekecewaan pemuda itu. Tentu saja, Lord Otori, ujar si juratulis, memaksakan diri tersenyum. Namun, aku punya satu permintaan. Kuroda Junpei menantikan Anda kembali. Maukah Anda izinkan dia mendampingi Anda? Aku sudah berjanji akan memohon kepada Anda. Jun dan Shin masih di sini, tanya Takeo kaget. Kukira mereka sudah kembali ke barat. Sepertinya tak semua orang senang dengan Zenko, gumam Minoru. Aku curiga, Anda akan menemukan banyak dari mereka yang masih setia kepada Anda. Apakah itu resiko yang harus kuambil? Takeo bertanya pada diri sendiri, dan menyadari kalau ia tidak terlalu peduli dengan jawabannya. Ia sudah hampir mati rasa dengan kesedihan dan kelelahan, kecemasan dan rasa sakit. Berulang kali belakangan sejak Ishida menyampaikan kabar buruk itu, dirasakannya seperti berhalusinasi, dan kata-kata Minoru selanjutnya pun menambah perasaannya menjadi semakin tidak nyata. Hanya Jun yang masih di sini, Shin di Hofu. Mereka memisahkan diri, aku tidak mengira kalau hal itu bisa terjadi. Tidak, mereka memutuskan kalau salah satu harus pergi, dan yang lainnya harus tetap di sini. Mereka berbagi tugas, Shin ke Hofu untuk melindungi Shizuka, sedangkan Jun tinggal di sini untuk melindungi Anda. Aku mengerti, Ishida menceritakan sedikit tentang Shizuka. Bagaimana kabar yang tersiar mengatakan kalau perempuan itu sudah gila setelah kematian putranya dan duduk di pelataran kuil Defukuji, ditopang oleh surga. Pikiran kalau Shin yang tenang dan tidak banyak bicara mengawasi Shizuka membuatnya terharu. Kalau begitu Jun boleh ikut denganku, katanya. Sekarang, Minoru, aku mengandalkanmu untuk mencatat kejadian yang sebenarnya tentang perjalanan kita ke Miyako, janji Lord Saga, provokasi yang telah menyebabkan perang, serta kemenangan kita. Putriku, Lady Maruyama, akan segera sampai di sini. Aku menugaskanmu untuk melayaninya sesetia kau melayaniku. Aku akan mendiktekan surat wasiatku kepadamu. Aku tak tahu apa yang akan terjadi padaku kelak, tapi aku memperkirakan hal yang terburuk, entah itu berbentuk pengasingan diri ataupun kematian. Aku menyerahkan semua kekuasaan dan wewenang atas 3 negara pada putriku. Akan kukatakan kepadamu siapa yang akan dinikahinya dan apa saja syaratnya. Dokumen itu didiktekan dan ditulis dengan cepat. Saat sudah selesai dan membubuhkan capnya, Takeo berkata, kau harus berikan ini langsung ke tangan Lady Shigeko. Kau bisa katakan kepadanya kalau aku minta maaf. Aku berharap segalanya bisa terjadi sebaliknya, namun aku mempercayakan 3 negara kepadanya. Selama bertahun-tahun mengabdi pada Takeo, Minoru jarang menunjukkan perasaannya. Dia telah menghadapi kemegahan istana kaisar dan kebiadaban perang dengan sikap acuh tak acuh. Kini wajahnya menyeringai selagi berjuang agar air matanya tidak menetes. Katakan pada Lord Gemba aku sudah siap pergi, kata Takeo. Selamat tinggal. Hujan terlambat turun dan tidak sederas biasanya, setiap sore terjadi badai sebentar dan langit kerap kali berawan, tapi jalanan tidak banjir. Kini Takeo bersyukur telah membangun jalan raya di seluruh 3 negara sehingga perjalanannya bisa secepat sekarang ini. Meski, pikirnya, jalanan yang sama terbuka bagi Zenko dan pasukannya, dan ingin tahu sudah seberapa jauh mereka mendahului dari arah barat daya. Pada malam ketiga, mereka menyeberangi perbatasan di Kushimoto dan berhenti untuk makan dan beristirahat sebentar di penginapan di ujung lembah. Jaraknya kurang dari 1 hari dari Yamagata. Penginapan itu dipenuhi pelancong, pemilik tanah daerah setempat yang mengetahui kedatangan Takeo langsung menghampiri untuk menyapa. Saat ia makan, laki-laki ini, Yamada, dan si pemilik penginapan menyampaikan kabar yang mereka dengar. Zenko dilaporkan berada di Kibi, tepat di seberang sungai. Dia membawa sedikitnya 10.000 pasukan, tutur Yamada murung. Banyak di antara mereka yang membawa senjata api. Apakah ada kabar dari Terada? Tanya Takeo. Seraya berharap kapal-kapalnya mungkin melakukan serangan balasan di kota kastil Zenko, Kumamoto, dan memaksanya untuk mundur. Kabarnya Zenko mendapatkan kapal dari kaum barbar, lapor si pemilik penginapan, dan mereka melindungi pelabuhan dan daerah pesisir pantai. Takeo membayangkan pasukannya kehabisan tenaga, serta masih berjarak 10 hari berjalan kaki. Lady Miyoshi tengah menyiapkan Yamagata untuk pengepungan, tutur Yamada. Aku sudah mengirim 200 pasukan ke sana, tapi tidak menyisakan satupun orang di sini, panen sudah hampir tiba,
dan sebagian besar ksatria Yamagata berada di wilayah timur bersama Lord Kahei. Kota akan dipertahankan oleh petani, perempuan, dan anak-anak. Tapi sekarang Lord Otori sudah di sini, ujar si pemilik penginapan, berusaha membangkitkan semangat semua orang. Negara Tengah aman dengan adanya Lord Otori bersama kita. Takeo berterima kasih padanya dengan senyum seraya menyembunyikan keputusasaannya yang kian meningkat. Kelelahan membuatnya tertidur, lalu menunggu dengan gelisah dan tidak sabar sampai matahari terbit. Saat itu awal bulan, terlalu gelap untuk bisa berkuda di malam hari tanpa cahaya bulan. Mereka berada di jalan lagi, tak lama setelah matahari terbit, bergerak dengan cepat. Langit masih kelabu dan udara terasa tenang, lereng pegunungan memamerkan kibaran panji-panji besar mereka di tengah kabut. Dua prajurit berkuda berderap menghampiri dari arah Yamagata. Takeo mengenali salah satunya sebagai putra bungsu Kahei, pemuda berusia 13 tahun, sedang yang lainnya pengawal tua dari klan Miyoshi. Kintomo, ada kabar apa? Lord Otori, seru pemuda itu terengah-engah. Wajahnya pucat karena kaget, dan tatapan matanya bingung di bawah topi bajanya. Topi dan baju zirahnya tampak kedodoran karena dia baru memasuki masa dewasa. Istri Anda, Lady Otori. Teruskan, perintah Takeo saat bocah itu terbata-bata. Beliau datang 2 hari lalu, mengambil alih perintah di sana, lalu berniat menyerahkannya pada Zenko yang saat ini sedang berjalan dari Kibi. Pandangan Kintomo beralih ke Gemba lalu berkata dengan rasa lega, pamanku ada di sini. Tak lama kemudian, air mata mengambang di pelupuk matanya. Bagaimana dengan ibumu? Tanya Gemba. Ibu berusaha bertahan dengan sisa pasukan yang ada. Sewaktu sudah tak berdaya lagi, ibu menyuruhku pergi selagi masih sempat, untuk memberitahu ayah dan kakak-kakakku. Kurasa ibu akan mencabut nyawanya sendiri, juga kakak-kakak perempuanku. Takeo membelokkan kuda, tak mampu menyembunyikan kekagetan dan kebingungannya. Istri dan putri Kahei sudah mati, sementara suami dan ayah mereka bertempur mempertahankan 3 negara. Yamagata, permata negara tengah, akan diserahkan kepada Zenko oleh Kaede. Gemba mendekat ke sampingnya, dan menanti Takeo bicara. Aku harus bicara dengan istriku, ujar Takeo. Pasti ada penjelasannya. Kesedihan dan kesepian telah membuatnya gila. Tapi begitu aku ada bersamanya, akal sehatnya akan kembali. Aku takkan ditolak untuk memasuki Yamagata. Kita semua akan ke sana, semoga sempat menyelamatkan ibumu, imbuhnya kepada Kintomo. Jalanan dipenuhi orang yang melarikan diri dari kota untuk menghindari peperangan. Hal ini melambatkan perjalanan mereka, serta menambah kemarahan dan keputusasaan Takeo. Ketika mereka tiba di Yamagata pada sore harinya, gerbang kastilnya dipalang. Utusan pertama yang mereka kirim ditolak masuk, sedangkan utusan yang kedua dipanah begitu masuk dalam jangkauan tembakan. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan sekarang, ujar pengawal Miyoshi sewaktu mereka menarik diri berlindung masuk ke hutan. Izinkan aku membawa tuan muda kepada ayahnya, Zenko akan tiba di sini besok. Lord Otori seharusnya juga mundur bersama kami. Jangan sampai tertangkap, kalian boleh pergi, ujar Takeo. Aku akan tinggal lebih lama lagi. Kalau begitu aku akan menemanimu, kata Gemba. Dipeluknya keponakannya. Takeo memanggil Jun dan menyuruhnya mendampingi Kintomo dan menjaganya sampai bergabung dengan Kahei. Izinkan aku menemani Anda, ujar Jun dengan sikap canggung. Aku bisa masuk ke dalam dinding setelah malam tiba dan membawa pesan Anda kepada. Terima kasih, tapi hanya aku yang bisa menyampaikan pesan ini. Sekarang aku perintahkan kau pergi. Aku akan mematuhi Anda, begitu tugas ini selesai, aku akan bergabung dengan Anda, dalam keadaan hidup bila memungkinkan, bila tidak, dalam kematian. Kalau begitu sampai jumpa lagi, sahut Takeo. Dipujinya Kintomo atas keberanian dan kesetiaannya, dan memerhatikan selama beberapa saat ketika bocah itu bergabung bersama kerumunan orang yang melarikan diri ke wilayah timur. Lalu dialihkannya lagi perhatian kembali ke kota. Ia dan Gemba berkuda sedikit mengitari sisi timur, berhenti di pepohonan. Takeo turun dari Ashige lalu menyerahkan tali kekang pada Gemba. Tunggu di sini, bila aku tak kembali, baik itu malam ini, atau kalau aku berhasil melewati gerbang yang dibuka esok pagi, kau anggap saja aku sudah mati. Bila memungkinkan, makamkan aku di Terayama, di samping makam Shigeru. Dan simpan pedangku di sana untuk putriku. Sebelum membalikkan badan, Takeo menambahkan, dan kau bisa melakukan kegiatan berdoamu itu untukku, bila kau mau. Aku tak pernah berhenti melakukannya, ujar Gemba. Ketika malam tiba,
Takeo meringkuk di bawah pepohonan dan menatap dinding yang melingkari kota. Teringat pada suatu senja di musim semi, bertahun-tahun silam, sewaktu Matsuda Shingen mengujinya dengan pertanyaan teoritis, bagaimana mengambil alih kota Yamagata? Kala itu dipikirnya cara yang terbaik yaitu memasuki kastil secara diam-diam lalu membunuh pemimpinnya. Ia pernah memasuki kastil Yamagata sebagai Tribe, kini ia melihat apakah ia bisa melakukannya, ingin tahu apakah ia sanggup membunuh. Ia pernah membunuh orang, dan masih ingat rasa bersalah, tanggung jawab dan penyesalan. Akan dimanfaatkannya bagian kecil dari pengetahuannya tentang kota dan kastil ini untuk yang terakhir kalinya. Di belakangnya terdengar kuda sedang mengunyah rumput, dan Gemba bersenandung dengan gayanya yang seperti beruang. Burung malam pemakan serangga mengetuk-ngetuk di pohon. Angin berdesir sejenak lalu tenang. Bulan baru dari bulan ke-8 bergelayut di atas pegunungan di sebelah kanannya. Bisa dilihatnya gelapnya kastil langsung ke arah utara. Di atasnya rasi bintang beruang bermunculan di lembutnya langit musim panas. Dari dinding yang mengelilingi kota dan gerbang, bisa didengarnya suara para penjaga, pasukan Shirakawa, dan Arai, dengan aksen bicara dari wilayah barat. Bersembunyi di balik kegelapan, Takeo melompat ke puncak dinding, sedikit salah perhitungan, mencengkeram atapnya. Sesaat lupa dengan luka di bahu kanannya yang baru setengah sembuh, dan menahan napas menahan sakit ketika luka itu menganga lagi. Bunyi akibat gerakannya terdengar lebih gaduh dari yang diinginkannya. Ia lalu menyejajarkan diri tanpa terlihat di atas atap. Ada dua orang yang muncul di bawahnya membawa obor yang menyala. Mereka berjalan menyusuri jalanan lalu kembali lagi, sementara ia menahan napas dan mencoba mengacuhkan rasa sakit, menekuk sikutnya di atas puncak atap, menekan bahu kanan dengan tangan kiri. Ia merasakan sedikit lembab saat darah mengalir dari lukanya, beruntung tak banyak sehingga tidak menetes yang bisa mengakibatkan dirinya tertangkap. Kedua penjaga itu kembali ke tempatnya. Takeo menjatuhkan diri ke permukaan tanah, kali ini tanpa bersuara, dan mulai berjalan menelusuri jalanan menuju kastil. Malam semakin larut, tapi suasana kota jauh dari sunyi. Orang-orang berkerumun dengan cemas, banyak yang hendak pergi begitu gerbang dibuka. Didengarnya para pemuda-pemudi mengatakan bahwa mereka akan melawan pasukan Arai dengan tangan kosong, bahwa Yamagata takkan dirampas dari Otori lagi. Didengarnya para pedagang meratapi berakhirnya kedamaian dan kemakmuran. Para perempuan mengutuk Lady Otori karena telah menyebabkan perang. Hatinya hancur mengingat Kaede, bahkan di saat dirinya tengah mencari penjelasan tentang mengapa istrinya bertindak seperti ini. Kemudian ia mendengar orang-orang berbisik, perempuan itu membawa kematian bagi semua yang menginginkan dirinya, dan kini dia akan membawa kematian pada suaminya, begitu pula dengan suami dan anak laki-laki kita. Tidak, Takeo ingin menjerit lantang. Tidak untuk diriku. Kaede tidak bisa membawa diriku pada kematian. Tapi ia takut kalau istrinya memang sudah melakukannya. Takeo berjalan melewati mereka tanpa terlihat. Di tepi parit besar, ia meringkuk di bawah rumpun pohon willow yang menyebar di sepanjang tepi sungai. Pohon-pohon itu belum pernah ditebang, Yamagata tidak pernah terancam selama lebih dari 16 tahun, pohon willow telah menjadi simbol kedamaian dan keindahan kota itu. Ia menunggu dengan cara Tribe dalam waktu yang lama, melambatkan napas dan detak jantungnya. Bulan sudah terbenam, kota sunyi senyap. Akhirnya Takeo mengambil napas sedalam-dalamnya, lalu menyelinap, tersembunyi oleh daun-daun willow, masuk ke sungai, berenang di bawah permukaan airnya. Diikutinya jalur yang pernah dilewatinya hampir separuh hidupnya yang silam, saat itu tujuannya adalah mengakhiri penderitaan kaum Hiden yang disiksa. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak para tawanan digantung di dalam kerangkeng di sini, yang pasti masa-masa menyedihkan itu takkan kembali. Namun kala itu ia masih muda, dan saat itu ia membawa besi pengait untuk menuruni dinding. Kini, dalam keadaan cacat, terluka, lelah, ia merasa bak seekor serangga cacat yang merayap dengan canggung menaiki bagian depan kastil. Takeo menyeberangi dinding sebelah luar yang kedua, di sini juga, para penjaga gugup dan gelisah, bingung sekaligus gembira karena bisa menguasai kastil dengan mudah. Didengarnya perang kecil yang berlangsung cepat dan dengan pertumpahan darah untuk merebutnya. Kekagetan mereka diwarnai dengan kekaguman pada kekejaman Kaede, kegembiraan mereka atas kebangkitan klan Seisu dengan mengorbankan klan Otori. Pemikiran mereka yang pelin-pelan dan sempit membangkitkan amarahnya. Sewaktu memanjat turun memasuki dinding sebelah luar dan berlari dengan langkah ringan melewati jalan batu yang sempit ke taman kediaman, suasana hatinya terasa sengit dan putus asa.
Dua penjaga lagi duduk di samping tungku bara kecil di salah satu ujung beranda, lentera menyala di kedua sisinya. Bagian 35. Takeo melewati mereka begitu dekat hingga dilihatnya nyala api meliuk dan asapnya bergulung. Kedua penjaga itu terperanjat, lalu melihat ke gelapnya taman. Seekor burung hantu terbang rendah lewat, dan mereka menertawai ketakutan mereka sendiri. Malam untuk hantu, kata salah satunya dengan nada mengejek. Semua pintu terbuka, cahaya kecil samar-samar di sudut setiap ruangan. Bisa didengarnya napas penghuninya yang sedang tidur. Aku mengenal napasnya, pikirnya. Dia tidur di sampingku selama malam-malam kebersamaan kami. Takeo mengira sudah menemukan Kaede tidur di kamar yang besar, tapi saat berlutut di samping perempuan yang sedang tidur itu, disadarinya kalau itu Hana. Ia terpana dengan kebencian yang dirasakannya atas adik Kaede itu, namun kemudian meninggalkannya dan terus berjalan. Udara terasa pengap di dalam rumah itu, tubuhnya masih basah karena berenang di sungai sebelumnya tapi tidak merasa kedinginan. Ia membungkuk di atas beberapa perempuan yang tengah tertidur dan mendengarkan napas mereka. Tak satu pun dari mereka adalah Kaede. Saat itu puncak musim panas, kurang dari 6 minggu dari waktu matahari berada pada jarak terjauh dari garis khatulistiwa. Matahari akan segera terbit, ia tak bisa terus berada di sini. Satu-satunya tujuannya adalah menemui Kaede, sekarang ia tidak bisa menemukannya sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Takeo kembali ke taman, saat itulah diperhatikannya bentuk samar bangunan terpisah yang tidak ia lihat sebelumnya. Berjalan ke arah bangunan itu, disadarinya kalau itu adalah paviliun yang dibangun di atas aliran sungai, dan di balik bunyi air sungai, dikenalinya napas Kaede. Di sini juga ditaruh lentera yang menyala, sinarnya sangat redup seolah minyaknya sudah hampir habis. Kaede duduk bersila, menatap ke kegelapan. Takeo tidak bisa melihat wajahnya. Jantungnya berdetak jauh lebih kencang dibandingkan dengan saat menghadapi pertempuran manapun. Ia membiarkan dirinya terlihat saat melangkah di lantai papan, dan berbisik, Kaede. Ini Takeo. Tangan Kaede langsung bergerak ke samping, lalu mengeluarkan sebilah pisau kecil. Aku datang bukan untuk menyakitimu, ujarnya. Bagaimana kau bisa berpikir begitu? Kau tidak bisa menyakitiku lebih dari yang sudah kau lakukan, sahut Kaede. Aku bisa saja membunuhmu, tapi aku percaya kalau hanya putramu yang bisa melakukannya. Takeo diam membisu, memahami apa yang telah terjadi. Siapa yang mengatakannya? Apa itu penting? Sepertinya semua orang sudah tahu kecuali aku. Itu sudah lama berlalu. Kukira, Kaede tidak membiarkan Takeo melanjutkan. Tindakannya mungkin sudah lama berlalu. Tapi kau menipuku tanpa henti. Kau membohongiku selama masa-masa kita bersama. Itulah yang tak kumaafkan. Aku tidak ingin menyakitimu, ujar Takeo. Bagaimana kau bisa menatap aku mengandung anakmu, senantiasa ketakutan kalau aku mungkin mengandung anak laki-laki yang akan membunuhmu? Sementara aku merindukan anak laki-laki, kau berdoa untuk menghindarinya. Kau lebih suka melihatku dikutuk dengan si kembar, dan saat putramu lahir kau berharap dia mati. Bahkan mungkin kau yang mengatur kematiannya. Tidak, sahut Takeo marah. Aku takkan membunuh seorang anak pun, apalagi darah dagingku sendiri. Takeo berusaha bicara dengan lebih tenang untuk menyelesaikan masalah. Kematiannya adalah kehilangan besar membuatmu melakukan semua ini. Kejadian itu membuka mataku melihat siapa sebenarnya dirimu. Takeo melihat betapa besar amarah dan kesedihan di hadapannya. Satu lagi kebohongan dalam hidup yang penuh dengan kebohongan, lanjut Kaede. Kau tidak membunuh Iida, kau tidak dibesarkan sebagai ksatria, darahmu ternoda. Aku telah menyerahkan hidupku pada sesuatu yang kini kuanggap tak lebih hanya khayalan. Aku tidak pernah berpura-pura padamu, sahutnya. Aku tahu semua kegagalanku, sudah cukup sering aku membaginya denganmu. Kau pura-pura bersikap terbuka sementara menyembunyikan banyak rahasia yang lebih buruk. Apalagi yang kau rahasiakan dariku? Berapa banyak perempuan lain? Berapa banyak anak laki-laki yang lain? Tidak ada. Aku bersumpah, hanya ada Motoyuki. Sewaktu aku mengira kau dan aku telah dipisahkan selamanya. Dipisahkan, ulangnya, tidak ada yang memisahkan kita, kecuali dirimu sendiri. Kau memilih untuk pergi, meninggalkan diriku, karena kau tidak ingin mati. Kata-kata ini sedikit banyak benar adanya hingga membuatnya merasa sangat malu. Kau benar, ujarnya, waktu itu aku memang bodoh dan pengecut. Kumohon kau memaafkanku, demi nasib seluruh negara ini. Kumohon untuk tidak menghancurkan semua yang telah kita bangun bersama.
Takeo ingin menjelaskan bagaimana mereka telah menjaga negara ini dalam keselarasan, bagaimana keseimbangan itu jangan sampai hilang, namun tidak ada kata-kata yang memperbaiki semua yang telah musnah. Kaulah yang menghancurkannya, sahut Kaede. Aku takkan memaafkanmu. Satu-satunya yang bisa menghilangkan penderitaanku adalah melihatmu mati. Kaede menambahkan dengan nada getir, satu hal terhormat yaitu mencabut nyawamu sendiri, tapi kau bukanlah ksatria dan takkan melakukannya, kan? Sesuai janjiku padamu, aku takkan melakukannya, sahut Takeo dengan nada lirih. Aku membebaskanmu dari janji itu. Ini, ambil pisau ini. Habisi nyawamu, saat itulah baru aku bisa maafkan. Kaede menyodorkan pisau itu ke arah Takeo, menatap langsung ke wajahnya. Takeo tak ingin menatapnya, takut istrinya terkena tatapan Kikuta. Ditatapnya pisau itu, tergoda untuk menggunakannya, dan menikam dirinya sendiri. Tak ada rasa sakit di tubuhnya yang akan terasa lebih sakit dibandingkan penderitaan yang menusuk jiwanya. Takeo berkata, berusaha mengendalikan diri, mendengarkan kata-katanya yang terdengar kaku dan formal seakan mereka tidak saling kenal. Ada beberapa hal yang harus diatur terlebih dulu. Masa depan si Gekko harus dipastikan. Kaisar telah mengakui dirinya. Baiklah, ada banyak hal yang ingin kuceritakan padamu, tapi mungkin aku takkan sempat melakukannya. Aku siap mengasingkan diri demi masa depan putri kita, aku yakin kau akan membuat kesepakatan yang sesuai dengan Zenko. Kau takkan bertarung layaknya ksatria, kau takkan mati layaknya ksatria. Betapa hinanya ku pandang dirimu di mataku. Kurasa kini kau akan menyelinap diam-diam, seperti layaknya penyihir, dan kau memang seperti itu. Kaede bangkit, seraya berteriak, penjaga. Tolong, ada penyusup, gerakannya yang tiba-tiba membuat lentera padam. Paviliun seketika gelap gulita. Obor para penjaga bersinar redup di sela-sela pepohonan. Dari kejauhan Takeo mendengar ayam jantan berkokok. Kata-kata Kaede menyengat dirinya seperti pisau belati Kotaro yang beracun. Ia tak ingin ditemukan di sini seperti pencuri atau buronan. Tak sanggup menanggung rasa malu lebih jauh lagi. Takeo tak pernah begitu kesulitan menggunakan kemampuan menghilangnya. Konsentrasinya buyar, merasa seakan dirinya hancur berkeping-keping. Ia berlari ke dinding taman lalu memanjat ke atasnya, menyeberangi pelataran menuju dinding sebelah luar lalu merayap memanjatnya. Saat di puncak, bisa dilihatnya ke bawah tempat permukaan parit berkilauan hitam pekat bak cairan tinta. Langit semakin pucat di ufuk timur. Di belakangnya terdengar derap langkah kaki. Ia kehilangan kemampuan menghilang, mendengar keriat-keriut busur panah yang meregang, desing anak panah, dan setengah menyelam, setengah terjatuh ke dalam air. Terjun dengan tiba-tiba membuat napasnya terputus dan telinganya berdengung kencang. Ia muncul ke permukaan, menghela napas, melihat anak panah di sebelahnya, mendengar kecipak air lain di sekitarnya. Ia menyelam lagi lalu berenang menuju ke tepian, menarik dirinya untuk berlindung di bawah pepohonan willow. Takeo menghela napas beberapa kali, mengibaskan air dari tubuh bak seekor anjing, menghilang lagi lalu berlari melewati jalan-jalan menuju gerbang kota. Gerbang telah dibuka, dan orang-orang yang telah menunggu semalaman untuk meninggalkan kota, sudah berjalan melewatinya. Harta benda mereka terbungkus dalam buntalan di kayu panggul atau dimuat ke dalam kereta kecil yang ditarik dengan tangan, tatapan mata anak-anak mereka tampak serius dan kebingungan. Takeo merasa amat iba melihat keadaan mereka, sekali lagi berada di bawah kekuasaan para bangsawan. Di sela kesedihannya, ia berusaha mencari cara untuk menolong mereka, namun ia merasa hampa. Yang terpikirkan olehnya hanyalah, semuanya telah berakhir. Di dalam benaknya dilihatnya taman di Terayama dan lukisan-lukisan yang tiada tandingannya, mendengar kata-kata Matsuda bergema selama ini. Kembalilah kepada kami saat semua ini telah berakhir. Akankah pernah berakhir? Kala itu ia bertanya, semua yang memiliki permulaan pasti ada akhirnya, sahut Matsuda saat itu. Kini akhir dari segalanya telah tiba tanpa bisa dihindari. Jaring tipis surga telah menjerat dirinya, seakan pada akhirnya menjerat semua makhluk hidup. Semuanya telah berakhir, ia akan kembali ke Terayama. Ditemukannya Gemba masih duduk bermeditasi di tepi hutan, kuda tengah makan rumput di sampingnya, surai mereka berbintik-bintik dengan butiran embun. Kedua kuda itu mengangkat kepala dan meringkik melihat kedatangannya. Gemba tidak bicara, hanya menatap Takeo dengan matanya yang cerdas dan penuh ulas asih, kemudian berdiri dan memasang pelana, senantiasa bersenandung di balik napasnya. Bahu Takeo terasa sakit lagi dan dirasakannya demam menyerangnya. Matahari terbit, menghanguskan kabut saat mereka berjalan menyusuri jalanan sempit menuju kuil,
jauh di tengah pegunungan. Ada semacam rasa ringan menyelimuti dirinya. Segalanya berangsur sirna di balik irama derap kaki kuda dan panasnya sinar matahari. Kesedihan, penyesalan, rasa malu semuanya berbaur menjadi satu. Diingatnya keadaan seakan dalam mimpi yang pernah dialaminya saat di Mino ketika pertama kali berhadapan dengan kekerasan penuh pertumpahan darah dari para ksatria. Kini nampak baginya kalau dirinya memang sudah mati pada saat itu dan hidupnya sama tidak nyatanya seperti kabut, mimpi tentang hasrat dan perjuangan yang terbakar abis bersama cahaya matahari yang cerah serta menyilaukan. Shigeko melakukan perjalanan ke Inuyama dengan perlahan bersama banyak korban luka, termasuk kuda ayahnya, Tenba dan orang yang dicintainya. Kendati sebagian besar dari mereka dalam kondisi yang parah, Kahei telah memerintahkan mereka menunggu di dataran sementara pasukan utama kembali ke Inuyama. Kondisi jalan yang curam dan sempit, dan keadaan yang sudah sangat mendesak hingga mereka harus bergerak cepat. Ketika akhirnya jalan berangsur lebih lebar, Shigeko mengira kalau kuda itu dan Kirin sudah pulih, dan Hiroshi akan meninggal. Di siang hari ia menghabiskan waktu untuk merawat mereka yang terluka bersama Mai. Di malam hari dibiarkannya kelemahan dalam dirinya membuat tawar-menawar yang mustahil, karena surga dan para dewa mengabulkan semua yang mereka inginkan kecuali menyelamatkan Hiroshi. Luka Shigeko pulih dengan cepat, ia berjalan selama beberapa hari pertama, tak masalah kalau ia berjalan terpincang-pincang karena mereka bergerak secara perlahan menuruni jalur pegunungan. Korban yang luka mengigau atau mengoceh karena demam, dan setiap pagi mereka harus meninggalkan orang yang meninggal di malam harinya. Betapa mengerikannya kemenangan dalam perang, pikirnya. Hiroshi berbaring tanpa mengeluh di tandu, terombang-ambing antara sadar dan tidak sadar. Setiap pagi Shigeko berharap menemukan tubuh pemuda itu kaku dan dingin, namun meski keadaannya tak kunjung membaik, Hiroshi belum mati. Pada hari ketiga, jalanan terasa lebih nyaman, lerengnya tak lagi terlalu curam dan mereka mulai melintasi jarak yang lebih jauh antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Malam itu mereka beristirahat di desa pertama yang layak disinggahi. Tersedia seekor sapi jantan dan gerobak, dan Hiroshi dipindahkan ke atasnya pada keesokan harinya. Shigeko menaiki gerobak itu dan duduk di sampingnya, membasahi bibirnya dengan air, serta melindungi wajahnya dari sinar matahari. Tenba dan Kirin berjalan berdampingan, keduanya pincang. Tepat sebelum sampai di Inuyama, mereka bertemu tabib Ishida dan iring-iringan kuda beban. Iring-iringan itu membawa kertas halus dan kain sutra untuk membalut luka, begitu pula dengan tanaman obat-obatan dan salep. Dengan perawatannya, banyak dari mereka yang terluka bisa sembuh. Meskipun Ishida tidak menjanjikan apa-apa kepada Shigeko, dalam diri gadis itu muncul secercah harapan kalau Hiroshi mungkin termasuk di antara mereka yang bisa sembuh. Suasana hati Ishida murung, jelas kalau pikirannya ada di tempat lain. Saat sedang tidak sibuk merawat orang sakit, ia suka berjalan di samping Kirin yang jalannya semakin melambat. Hewan itu nampak jelas tengah kesakitan, kotorannya hampir seperti cairan, dan tulang-tulangnya menonjol seperti benjolan. Namun Kirin tetap lembut seperti biasa, dan kelihatannya senang ditemani Ishida. Shigeko mengetahui tentang kematian adik bungsunya dan ternyata ibunya kehilangan akal karena sedih. Ia ingin sekali pulang ke negara tengah untuk menemani ayahnya. Juga sangat khawatir dengan si kembar. Ishida mengatakan pernah bertemu Miki di Hagi, tapi tidak ada yang tahu di mana Maya berada. Setelah 1 minggu di Inuyama, Ishida juga mengatakan harus pergi ke Hofu karena tidak bisa berhenti memikirkan istrinya, Shizuka. Namun mereka juga tidak mendapat kabar apa-apa, dan tanpa kabar sepertinya akan menjadi tindakan bodoh mengambil resiko untuk melanjutkan perjalanan. Mereka tidak tahu siapa yang menguasai Hofu, di mana Zenko bersama pasukannya berada atau sudah seberapa jauh Kahei dalam perjalanan pulang. Lagi pula, Kirin tidak bisa berjalan lebih jauh lagi, begitu pula Hiroshi. Shigeko kembali kepada keputusannya untuk tetap di Inuyama sampai mendapat kabar dari ayahnya. Ia memohon pada Ishida untuk menemaninya dan membantunya merawat korban luka dan Kirin, dan tabib itu dengan enggan menyetujui. Shigeko amat berterima kasih karena keberadaan Ishida sangat berarti baginya. Shigeko memaksa Ishida untuk menceritakan semua yang diketahuinya kepada Minoru dan memastikan semua peristiwa, walaupun buruk, dicatat dengan baik. Bulan dari bulan ke-8 berada dalam bentuk seperempat sewaktu pembawa pesan akhirnya tiba, tapi baik mereka maupun surat yang mereka bawa bukanlah yang diharapkan Shigeko. Mereka datang naik kapal dari Akashi dan mengenakan lencana saga Hideki di jubah,
bersikap penuh hormat dan kerendahan hati serta meminta berbicara dengan Lady Maruyama. Shigeko terkejut, terakhir kali dilihatnya Lord Saga dibuat buta oleh panahnya. Jika ia bisa menduga sesuatu datang dari laki-laki itu, maka tak lain adalah kapal perang. Untuk pertama kalinya selama berminggu-minggu Shigeko baru menyadari bagaimana keadaan dirinya. Ia mandi dan mengeramasi rambut panjangnya, lalu meminjam jubah indah dari bibinya, Ai, karena semua benda miliknya sudah ditinggalkan dalam perjalanan pulang dari ibu kota. Diterimanya para utusan itu di ruang pertemuan kediaman kastil. Mereka membawa banyak hadiah dan surat yang ditulis sendiri oleh Saga Hideki. Shigeko menyambut mereka dengan sikap anggun, seraya menyembunyikan rasa malunya. Kurasa Lord Saga sehat-sehat saja, tanyanya. Mereka meyakinkan dirinya kalau Saga sudah pulih dari luka yang dideritanya akibat perang, mata kirinya buta, tapi selain itu kesehatannya baik-baik saja. Shigeko memberi perintah untuk menghibur para utusan itu dengan upacara semewah mungkin. Kemudian ia mengundurkan diri untuk membaca surat Lord Saga untuknya. Dia pasti mengancam, pikirnya, atau memberi hukuman yang setimpal. Namun ternyata isi surat itu agak berbeda, hangat dan penuh hormat. Saga menulis bahwa dia sangat menyesali serangannya atas Lord Otori, merasa bahwa satu-satunya strategi untuk hasil akhir yang memuaskan adalah menghapuskan ancaman dari Arai terhadap Otori. Pernikahan antara dirinya dan Lady Maruyama bisa menegaskan hal itu. Bila Shigeko setuju ditunangkan, maka ia akan segera menyebar pasukannya untuk bertempur bersama Lord Otori beserta komandannya, Miyoshi Kahei. Saga tak menyebut tentang luka yang dideritanya. Setelah selesai membaca surat itu, Shigeko merasakan, bersama dengan keheranan dan marah, sesuatu yang mirip dengan kekaguman. Disadarinya kalau Saga berharap mengambil alih kendali atas 3 negara, pertama dengan ancaman, kemudian dengan dalih, dan terakhir dengan kekerasan. Laki-laki itu sudah kalah dalam satu peperangan, namun belum menyerah, justru sebaliknya, dia menyiapkan serangan lain, tapi kemudian mengubah taktiknya. Shigeko kembali ke ruang pertemuan dan mengatakan kepada para tamunya bahwa dia akan menulis surat balasan kepada Lord Saga keesokan harinya. Setelah mereka beristirahat, Shigeko pergi ke ruangan tempat Hiroshi berbaring di dekat pintu-pintu yang terbuka, menghadap ke taman. Aroma dan suara malam musim panas memenuhi udara. Shigeko berlutut di sampingnya. Hiroshi terjaga. Apakah kau kesakitan? Tanya Shigeko pelan. Hiroshi menggeleng pelan sekali, tapi Shigeko tahu kalau laki-laki itu berbohong, bisa dilihat betapa kurus badannya, kulitnya mengencang dan menguning di atas tulangnya. Ishida bilang kalau aku takkan mati, kali ini, ujar Hiroshi. Tapi dia tidak bisa berjanji kalau aku bisa menggunakan kedua kakiku dengan baik lagi. Aku sangsi akan bisa menunggang kuda lagi, atau berguna dalam perang. Kuharap kita tak perlu lagi berperang seperti itu, sahut Shigeko. Diraihnya tangan Hiroshi, meletakkan di dalam genggaman kedua tangannya. Tangan itu selemah dan sekering helaian daun di musim gugur. Kau masih demam, hanya sedikit. Malam ini terasa panas. Tiba-tiba air mata mengambang di pelupuk mata Shigeko. Aku takkan mati, kata Hiroshi lagi. Jangan menangisi diriku. Aku akan kembali ke Terayama dan mengabdikan diriku sepenuhnya pada ajaran Howou. Aku tak percaya kalau kita gagal, kita pasti telah melakukan kesalahan, melupakan sesuatu. Suaranya kian melemah, dan Shigeko bisa melihat kalau laki-laki itu sudah pergi ke dunia lain. Matanya terpejam. Hiroshi, serunya ketakutan. Tangan Hiroshi bergerak lalu menggenggam tangan Shigeko. Bisa dirasakannya tekanan jari pemuda itu, nadinya berdenyut, lemah namun teratur. Shigeko berkata, tidak tahu Hiroshi mendengarnya atau tidak, Lord Saga menulis surat, menyarankan lagi kalau sebaiknya aku menikah dengannya. Hiroshi tersenyum tipis. Tentu saja kau akan menikah dengannya. Aku belum memutuskan, sahutnya. Shigeko duduk memegangi tangan Hiroshi semalaman, sementara pemuda itu terombang-ambing antara keadaan tidur dan terjaga. Dari waktu ke waktu mereka berbincang tentang kuda dan masa kecil mereka di Hagi. Shigeko merasa sedang mengucapkan selamat tinggal pada Hiroshi, kalau mereka takkan berada sedekat ini lagi. Mereka berdua bak bintang yang bertebaran di langit, yang nampak saling berdekatan namun kemudian berayun terpisahkan oleh gerakan tak terelakkan dari surga. Sejak malam itu, lintasan nasib menjauhkan diri mereka dari satu dengan yang lainnya, meski mereka berdua tak akan berhenti merasakan kasih sayang yang tak kasat mata. Seakan menjawab tawar-menawar yang tak terucapkan dari mulut Shigeko, ternyata Kirin yang mati. Ishida, dengan pikirannya yang sangat kacau,
datang memberitahu Shigeko keesokan sorenya. Tadinya sudah lebih baik, tuturnya. Kukira hewan itu sudah melewati masa kritisnya. Tapi kemudian berbaring saat malam hari lalu tidak bangun lagi. Sungguh hewan yang malang. Aku berharap tidak pernah membawanya kemari. Aku harus melihatnya, ujar Shigeko, lalu pergi bersama Ishida ke istal di sisi mata air padang rumput, tempat dibangun sebuah kandang. Shigeko pun merasakan kesedihan menyelimuti dirinya melihat kematian hewan yang cantik serta lembut itu. Saat dilihatnya hewan itu, besar dan terbaring kaku tak bernyawa, mata dengan bulu mata panjangnya tampak suram dan penuh debu. Shigeko merasakan firasat kuat dengan kejadian ini, inilah akhir dari segalanya, tuturnya pada Ishida. Kirin muncul saat penguasa bersikap adil dan negara penuh damai, kematiannya berarti semuanya telah sirna. Kirin hanyalah hewan biasa, sahut Ishida. Luar biasa dan menakjubkan, tapi bukan berasal dari dongeng. Kendati demikian, Shigeko tak bisa menyingkirkan keyakinan kalau ayahnya sudah tiada. Disentuhnya kulit lembut Kirin yang masih kelihatan berkilau, dan teringat kata-kata Saga. Dia akan mendapatkan keinginannya, katanya dengan lantang. Diperintahkannya agar hewan itu dikuliti untuk diawetkan. Ia akan mengirimnya, bersama surat balasannya kepada Lord Saga. Shigeko kembali ke penginapan, meminta dibawakan alat tulis. Ketika pelayan kembali, Minoru datang bersama mereka. Selama beberapa hari terakhir Shigeko merasa kalau Minoru ingin bicara berdua saja dengannya tapi tak pernah ada kesempatan. Kini Minoru berlutut di hadapannya dan menghaturkan sebuah gulungan kertas. Ayahanda Lady Maruyama memerintahkan aku untuk menaruh ini di tangan Lady Maruyama, katanya dengan suara pelan. Ketika Shigeko mengambilnya, Minoru membungkuk hormat sampai ke lantai di hadapannya, orang pertama yang menghormati dirinya sebagai penguasa 3 negara. Dari Kubo Makoto, untuk Lady Otori. Aku ingin menceritakan kepadamu tentang hari-hari terakhir dalam hidup suamimu. Kala itu sudah hampir musim gugur di pegunungan di sini. Malam-malam terasa dingin. 2 malam yang lalu, aku mendengar suara burung hantu Raja Wali di pemakaman, tapi tadi malam sudah tidak ada. Burung itu sudah terbang ke selatan. Dedaunan mulai berganti warna, tak lama lagi kami akan melihat es pertama, lalu salju. Takeo datang ke biara kami bersama Miyoshi Gemba di awal bulan ke-8, aku lega melihatnya masih hidup, karena kami sudah mendengar kehancuran Hagi dan pasukan Zenko sudah sampai ke Yamagata. Menurutku jelas terlihat bahwa tidak ada serangan di 3 negara bisa berhasil saat Takeo masih hidup, dan aku tahu Zenko akan berusaha membunuhnya sesegera mungkin. Kala itu waktu tengah hari Takeo dan Gemba berkuda dari Yamagata. Hari itu cuaca terasa sangat panas, mereka tidak datang terburu-buru, tapi lebih dengan cara yang menyenangkan, seperti peziarah. Jelas sekali kalau mereka kelelahan, dan Takeo agak demam, tapi mereka tidak putus asa dan kelelahan layaknya buronan. Takeo menceritakan tentang pertemuannya denganmu di malam sebelumnya. Semuanya merupakan masalah antara suami dan istri, dan orang luar tidak bisa ikut campur. Yang bisa kukatakan hanyalah aku sangat menyesal, namun tidak terkejut. Cinta penuh hasrat tidak bisa hilang begitu saja, namun berubah menjadi hasrat yang lain, yaitu kebencian, kecemburuan, serta kekecewaan. Perasaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan tidak bisa diungkapkan dalam satu kata kecuali berbahaya. Aku sudah jelaskan berulang kali tentang perasaanku kepada Takeo. Kemudian kusadari bahwa kejadian kau diberitahu tentang rahasia itu adalah bagian dari rencana persekongkolan panjang untuk mengasingkan Takeo di biara, tempat kami semua bersumpah untuk tidak membunuh, serta tidak bersenjata. Memang, hal pertama yang dilakukan Takeo yaitu menyingkirkan Jato dari sabuknya. Aku datang untuk melukis, tuturnya saat menyerahkan pedang itu kepadaku. Kau pernah merawat pedang ini untukku. Sekarang aku meninggalkannya di sini sampai putriku, Shigeko, datang mengambilnya. Pedang ini diletakkan ke tangan Shigeko oleh Kaisar. Kemudian dia berkata, aku takkan membunuh lagi. Belum aku begitu gembira seperti saat ini. Kami pergi bersama ke makam Lord Shigeru. Takeo menghabiskan sisa hari itu di sana. Biasanya banyak peziarah yang datang, tapi karena ada kabar bahwa perang maka tempat itu sepi. Setelah itu dia mengatakan tentang kekhawatirannya kalau rakyatnya akan mengira dia meninggalkan mereka, tapi mustahil baginya untuk berperang melawanmu. Aku sendiri mengalami pergulatan batin terbesar yang pernah kualami sejak pertama kali bersumpah untuk takkan membunuh lagi. Aku tak sanggup melihat kepasrahannya menerima kematian. Semua perasaan manusiawi dalam diriku membuatku ingin mendesaknya untuk membela diri, untuk menghancurkan Zenko,
dan harus kuakui, juga menghancurkan dirimu. Aku berjuang sekuat tenaga mengendalikan semua perasaan ini siang dan malam. Takeo sepertinya tidak mengalami pergulatan batin dalam dirinya. Malah hampir kelihatan gembira, meski ku tahu ia merasakan kesedihan yang amat dalam. Bersedih atas kematian putranya, dan tentu saja, perpisahan denganmu, namun dia telah menyerahkan kekuasaan pada Lady Shigeko dan membuang semua hasratnya. Sedikit demi sedikit campuran semua perasaan yang diperkuat ini melampaui kami semua yang ada di biara ini. Semua yang kami lakukan, dari tugas biasa sehari-hari, sampai ke waktu sakral melantunkan doa dan meditasi seperti tersentuh oleh suatu kesadaran yang sangat mulia. Takeo mengabdikan dirinya untuk melukis, mempelajari dan membuat banyak sketsa burung. Di suatu hari sebelum kematiannya, dia menyelesaikan panel yang hilang di layar kasa kami. Kuharap kau bisa melihatnya kelak. Burung-burung itu kelihatan begitu hidup hingga mengelabui kucing-kucing di biara, dan kerap terlihat mengejar mereka. Setiap hari aku setengah berharap melihat burung-burung itu sudah terbang. Takeo juga merasa sangat terhibur dengan kehadiran putrinya, Miki. Haruka membawanya dari Hagi. Aku tidak bisa memikirkan tempat lain yang bisa kami tuju, kata Haruka padaku. Kami saling mengenal, bertahun-tahun lalu ketika Takeo berjuang mati-matian setelah gempa dan pertarungan dengan Kotaro. Aku sangat menyukainya. Haruka banyak akal dan pandai, dan kami sangat berterima kasih kepadanya karena telah membawa Miki kemari. Perasaan Miki terguncang dengan semua peristiwa mengerikan yang disaksikannya, hingga membuatnya membisu. Ia membuntuti ayahnya seperti bayangan. Takeo menanyakan tentang saudara kembarnya, tapi Miki tidak tahu di mana Maya berada, dia tidak bisa berbicara dengan ayahnya selain dengan isyarat tangan. Pada bagian ini Makoto meletakkan kuasnya sejenak, meregangkan jari jemarinya dan menatap keindahan dan ketenangan taman di luar. Haruskah diceritakannya pada Lady Otori tentang semua yang Takeo tahu tentang Maya dan kematian bayi laki-lakinya? Ataukah membiarkan kebenaran tetap menjadi rahasia yang dibawa ke alam baka? Diambilnya kuas lagi, tinta baru membuat huruf-hurufnya kelihatan tebal. Di pagi hari kematiannya, Takeo dan Miki berada di taman. Takeo sudah mulai melukis sebuah lukisan baru, lukisan kuda. Gemba dan aku baru saja keluar untuk bergabung dengan mereka. Waktu kira-kira menunjukkan setengah jam dari waktu kuda, seperempat kedua bulan ke-8, cuaca sangat panas. Siraman derik jangkrik kedengaran lebih kuat dari biasanya. Ada dua jalan yang mengarah ke biara, jalan utama pertama dari penginapan menuju gerbang biara, dan yang kedua mengikuti aliran sungai, lebih banyak ditumbuhi tanaman dan lebih sempit, mengarah langsung ke taman. Melalui jalan inilah Kikuta masuk. Takeo mendengar lebih dulu kedatangan mereka dibandingkan yang lainnya, dan sepertinya langsung tahu siapa mereka. Aku belum pernah bertemu Akio, kendati aku tahu semua tentang dirinya, dan aku sudah tahu tentang anak itu selama bertahun-tahun lamanya, juga tentang ramalan itu. Aku minta maaf kalau aku mengetahuinya sedang kau tidak. Andai suamimu menceritakannya padamu bertahun-tahun yang lalu, tak diragukan lagi segalanya akan berbeda, namun dia memilih untuk tidak menceritakannya. Dengan demikian, kita membangun nasib kita sendiri. Aku melihat dua orang laki-laki berjalan cepat memasuki taman, di sisi laki-laki yang lebih muda melompat seekor kucing besar berbulu hitam, putih dan emas, kucing paling besar yang pernah kulihat. Sesaat kukira itu singa, Takeo berkata pelan, itu Akio, bawa Miki pergi. Tak satu pun dari kami bergerak, kecuali Miki, yang berdiri lalu bergerak mendekati ayahnya. Pemuda itu memegang sepucuk senjata. Aku mengenali benda itu adalah senjata api, walau bentuknya jauh lebih kecil dibandingkan dengan senjata yang digunakan Otori, dan Akio memegang seperiuk arang yang berasap. Aku teringat dengan bau asap itu dan bentuknya yang lurus menjulang di udara yang tenang. Takeo menatap pemuda itu. Kusadari kalau itu adalah putranya saat itu pertama kalinya ayah dan anak saling memandang. Mereka tidak terlalu mirip, namun tetap ada kemiripannya, warna rambut dan kulit mereka. Takeo benar-benar tenang, dan sikapnya membuat pemuda itu terpaku Hisao. Begitu dia dipanggil, walau kurasa kami akan mengganti namanya. Akio berteriak padanya, lakukan, lakukan. Tapi Hisao seperti membeku. Perlahan ditaruh tangannya di atas kepala kucing itu, lalu mendongak seakan ada orang yang sedang bicara dengannya. Bulu kuduku berdiri. Aku tidak melihat apa-apa, tapi Gemba bilang, aku bisa merasakan kehadiran arwah orang mati ada di sini. Bagian 36. Hisao berkata kepada Takeo, ibuku bilang kalau kau adalah ayahku. Takeo menjawab, aku memang ayahmu.
Akio terus berteriak, dia bohong. Akulah ayahmu, bunuh dia, bunuh dia. Takeo berkata, aku memohon agar ibumu memaafkan aku, dan kau juga. Hisao tertawa tak percaya, aku membencimu seumur hidupku. Akio memekik, dia adalah si anjing, dia harus membayar kematian Kikuta Kotaro dan banyak lagi nyawa dari kalangan Tribe. Hisao menaikkan senjata api itu. Takeo bicara dengan jelas, jangan coba halangi dia, jangan sakiti dia. Tiba-tiba taman dipenuhi dengan burung, berbulu emas, cahaya matahari menyilaukan. Hisao menjerit, aku tak bisa melakukannya. Ibu tidak membiarkanku melakukannya. Beberapa peristiwa terjadi di waktu bersamaan. Gemba dan aku berusaha menyatukan kepingan-kepingannya tapi kami berdua melihatnya dengan pandangan yang agak berbeda. Akio merampas senjata api itu dari Hisao, lalu mendorongnya ke samping. Kucing itu melompat menyerang Akio, membenamkan cakarnya di wajah laki-laki itu. Miki berteriak, Maya, kemudian terjadi letupan dan ledakan yang memekakkan telinga, aroma daging dan bulu yang terbakar. Senjata itu ternyata salah tembak, dan entah mengapa meledak. Tangan Akio terbakar, lalu tak lama kemudian mati kehabisan darah. Hisao terpaku, dan mengalami luka bakar di wajahnya, tapi selain itu dia tidak terluka. Kucing itu sekarat. Miki berlari menghampiri, menyebut-nyebut nama saudara kembarnya. Aku belum pernah melihat pemandangan yang begitu mencengangkan. Miki nampak berubah menjadi sebilah pedang. Cahaya yang terpantul darinya membutakan mata kami. Gemba dan aku merasakan kalau ada sesuatu yang ditebas. Kucing itu berubah wujud saat Miki menghempaskan tubuh menimpanya, dan ketika kami bisa melihat lagi, Miki tengah memeluk saudara kembarnya yang sudah mati. Kami percaya kalau ternyata Miki menyelamatkan Maya dari menjadi roh kucing untuk selamanya, dan kami berdoa agar kelahiran kembali Maya terjadi dalam kehidupan yang lebih baik, tempat orang kembar tidak dibenci dan ditakuti. Takeo berlari menghampiri mereka berdua, lalu memeluk keduanya. Tatapan matanya bersinar, bak permata. Kemudian dia menghampiri Hisao dan membantunya berdiri lalu memeluknya, atau yang tadinya kami kira begitu. Tapi sebenarnya dia sedang mencari-cari senjata rahasia Tribe di balik pakaian pemuda itu. Dia menemukan yang dicarinya, menariknya lalu mencengkeramkan tangan pemuda itu pada pegangannya. Dia tak berhenti menatap pemuda itu selagi mengarahkan pisaunya ke perutnya sendiri, menyayat dan memutarnya. Mata Hisao berkaca-kaca dan ketika Takeo melepaskan tangannya dan mulai terhuyung-huyung, kaki Hisao juga tertekuk sewaktu terjatuh terkena tatapan tidur Kikuta. Takeo jatuh berlutut di sebelah putranya yang tertidur. Kematian tak bisa dicegah akibat dari luka di perutnya, mengerikan dan menyakitkan. Aku berkata kepada Gemba, ambil Jato, dan ketika dia kembali membawa Jato, aku membantu pedang itu melaksanakan tugas terakhirnya bagi tuannya. Aku takut kalau aku akan mengecewakannya namun pedang itu memahami kegunaannya sendiri dan melompat dari tanganku. Udara penuh dengan burung memekik ketakutan, dan bulu emas dan putih beterbangan ke tanah, menutupi genangan darah yang mengalir dari tubuhnya. Itulah terakhir kalinya kami melihat burung Howou. Mereka telah meninggalkan hutan. Siapa yang tahu kapan mereka akan kembali? Pada bagian ini, dia merasa kesedihan meliputi dirinya lagi. Sejenak dibiarkannya perasaan itu menguasai dirinya, menghormati kematian sahabatnya dengan air mata. Tapi ada satu lagi yang harus ditulis. Ia mengangkat kuas lagi. 2 dari anak Takeo tinggal bersama kami. Kami akan merawat Hisao di sini. Gemba percaya bahwa dari kejahatan yang sedemikian kejinya bisa lahir sebuah jiwa yang besar. Kita lihat saja nanti. Gemba mengajaknya masuk ke dalam hutan. Anak itu tertarik pada hewan liar dan pemahaman yang mendalam tentang mereka. Dia sudah mulai membuat ukiran-ukiran berbentuk hewan itu, yang kami anggap sebagai pertanda baik. Kami rasa Miki membutuhkan kehadiran ibunya bila ingin memulihkan semua kesedihannya, dan aku memintamu untuk memanggilnya. Haruka bisa mengantarnya kepadamu. Dalam diri Miki sudah terdapat jiwa yang besar, namun dia sangat rapuh. Dia membutuhkan dirimu. Makoto menatap ke arah taman lagi dan melihat Miki sedang termangu. Dia begitu kurus hingga mirip hantu. Miki sering menghabiskan waktu di sana, tempat ayah dan saudara kembarnya meninggal. Makoto menggulung suratnya lalu menaruhnya bersama dengan surat yang lainnya yang ditulisnya untuk Kaede. Ia mengulang kisah itu berkali-kali, dengan banyak selingan. Kadang mengungkapkan rahasia Maya, kadang menggunakan kata-kata bijak Takeo tentang perpisahan, untuk Kaede, untuk dirinya sendiri. Versi surat yang jujur tanpa hiasan kata-kata ini dirasakannya hampir mendekati yang sebenarnya.
Kendati demikian, ia tak bisa mengirimkannya karena tidak tahu di mana Kaede berada, atau apakah dia masih hidup atau sudah mati. Daun-daun telah berguguran, pepohonan telah telanjang, burung-burung yang terakhir bermigrasi telah melintasi langit dalam barisan panjang bak goresan kuas ketika Kaede datang ke Terayama saat bulan purnama dari bulan ke-11. Kaede mengajak kedua anak laki-laki, keponakannya, Tsunaomi dan Chikara. Aku senang bertemu dengan Tsunaomi di sini, ujar Gemba saat keluar menyambut mereka. Dia sudah pernah bertemu Tsunaomi tahun lalu, ketika bocah itu melihat burung howau. Merupakan keinginan suamimu bila anak ini ikut dengan kami. Mereka tidak tahu lagi harus pergi kemana, sahut Kaede. Dia tak ingin berkata lebih banyak lagi di hadapan mereka berdua. Ikutlah bersama Lord Gemba, desaknya pada mereka. Lord Gemba akan menunjukkan tempat tinggal kalian. Putrimu sedang ke hutan bersama Haruka untuk mencari jamur, ujar Gemba. Putriku ada di sini, tanya Kaede. Dia merasa hampir pingsan, lalu bertanya dengan tersendat-sendat, putriku yang mana? Miki, sahut Gemba. Lady Otori, mari masuk dan silakan duduk. Kau telah melalui perjalanan panjang, hari ini cuaca dingin. Aku akan memanggil Makoto dan dia akan menceritakan semuanya kepadamu. Kaede menyadari kalau ia berada di ambang kehancuran. Selama berminggu-minggu merasakan kalau dirinya sudah mati rasa diterpa kesedihan serta keputusasaan. Ia telah mundur memasuki keadaan dingin membeku seperti es, seperti yang pernah dialaminya ketika masih muda dan kesepian. Di tempat ini segalanya mengingatkan dirinya pada Takeo dengan ingatan sebening kaca. Tanpa sadar ia berkhayal kalau Takeo berada di sini, walau sudah mendengar tentang kabar kematiannya. Kini dilihatnya betapa bodohnya khayalan itu, Takeo tidak ada di sini, dia telah tiada, dan ia takkan berjumpa lagi dengannya. Genta biara berdentang, dan Kaede mendengar langkah kaki di seberang lantai papan. Gemba berkata, mari ke aula. Aku akan minta diambilkan tungku bara, juga teh. Kau tampak kedinginan. Kebaikan Gemba membuat air matanya berlinang. Chikara juga mulai terisak. Tsunaomi bicara, berusaha menahan tangis. Jangan menangis, adikku. Kita harus bersikap berani. Mari, ajak Gemba. Kami akan ambilkan makanan untuk kalian, dan kepala biara kami akan bicara dengan Lady Otori. Mereka berdiri di lorong biara di pelataran utama. Kaede melihat Makoto datang dari arah yang berlawanan, hampir berlari melintasi jalan beraspal di sela pepohonan ceri yang gundul. Kaede tak sanggup melihat ekspresi di wajah Makoto. Ditutupi wajahnya dengan lengan bajunya. Makoto meraih tangan Kaede yang satunya dan menopang tubuhnya, saat menuntunnya dengan penuh kelembutan menuju ke aula tempat lukisan-lukisan Sesu disimpan. Mari duduk di sini sebentar, ujarnya. Hembusan napas mereka terlihat putih. Seorang biarawan datang membawa tungku bara, dan tak lama setelah itu kembali membawa teh, namun tak satu pun dari keduanya meminumnya. Berusaha untuk bicara, Kaede berkata, aku harus menceritakan tentang kedua bocah itu kepadamu. Zenko dikepung dan dikalahkan oleh Saga Hideki dan Miyoshi Kahei sebulan lalu. Putri sulungku, Shigeko, ditunangkan dengan Lord Saga. Mereka akan menikah pada tahun baru. 3 negara diambil alih oleh Saga, dan akan disatukan dengan sisa wilayah 8 pulau di bawah Kaisar. Takeo meninggalkan surat wasiat yang menyatakan persyaratannya dan Saga menyetujui semuanya. Shigeko akan memerintah 3 negara dengan derajat yang sama dengan Saga. Maruyama akan diwariskan kepada pewaris keturunan perempuan darinya, dan Saga telah berjanji takkan ada perubahan dalam cara kami memerintah. Sesaat Kaede diam membisu. Itu hasil akhir yang baik, ujar Makoto lembut. Tujuan Takeo akan tetap dipertahankan dan itu berarti berakhirnya peperangan. Zenko dan Hana diperintahkan bunuh diri, lanjut Kaede. Membicarakan masalah ini agak membantunya untuk mengendalikan diri. Sebelum mati, adikku membunuh putra bungsunya daripada meninggalkannya. Tapi aku berhasil membujuk Lord Saga, melalui putriku, untuk membiarkan Tsunaomi dan Chikara tetap hidup, dengan syarat mereka dibesarkan di sini. Saga adalah orang yang kejam dan pragmatis, mereka akan selamat selama tidak ada orang yang mencoba memanfaatkan mereka sebagai pemimpin. Saga akan membunuh mereka bila melihat ada tanda-tanda akan hal itu. Tentu saja, mereka akan kehilangan nama keluarganya, klan Arai harus dihancurkan. Orang-orang asing diusir dan agama mereka dihancurkan. Kurasa kaum Hiden akan bersembunyi lagi. Kaede tengah memikirkan Madaren, adik Takeo. Apa yang akan terjadi padanya? Apakah Don Joao mengajaknya ikut bersamanya? Atau malah akan ditinggalkan lagi?
Tentu saja kedua anak itu disambut baik di sini, ujar Makoto. Setelah itu, keduanya diam membisu. Akhirnya Kaede angkat bicara, Lord Makoto, aku ingin meminta maaf padamu. Aku selalu merasa tidak suka, bahkan bersikap tidak ramah padamu. Namun kini, dari semua orang yang ada di dunia ini, hanya kaulah orang yang kuinginkan untuk menemaniku. Bolehkah aku juga tinggal di sini untuk beberapa waktu? Kau dapat tinggal selama yang kau inginkan. Kehadiranmu bisa menghiburku, sahutnya. Kita berdua mencintainya. Kaede melihat air mata mengambang di pelupuk mata Makoto. Lalu Makoto meraih sesuatu dari belakangnya dan mengeluarkan segulung kertas dari kotak di lantai. Aku berusaha menulis semua yang telah terjadi dengan sejujur-jujurnya. Bacalah saat kau sudah merasa mampu melakukannya. Aku harus membacanya sekarang, ujar Kaede, harinya berdebar kencang. Maukah kau menemani saat aku membacanya? Setelah selesai baca, ditaruhnya gulungan kertas itu dan melihat keluar ke arah taman. Dia duduk di sini, Makoto mengangguk. Dan ini layar kasanya. Kaede berdiri lalu melangkah mendekati. Burung-burung gereja itu menatapnya dengan sinar mata yang bercahaya. Diulurkan tangannya untuk menyentuh permukaan lukisan itu. Aku tak bisa hidup tanpa dirinya, tiba-tiba Kaede bicara. Diriku dipenuhi rasa bersalah dan menyesal. Aku mengusirnya hingga jatuh ke tangan para pembunuhnya. Aku takkan sanggup memaafkan diriku. Tak seorang pun dapat menghindari nasib, bisik Makoto. Kepala biara itu berdiri dan menghampiri Kaede hingga mereka saling berhadapan. Aku juga merasa tak akan bisa terlepas dari kesedihanku, tapi aku berusaha dan menghibur diri dengan mengetahui bahwa Takeo mati dengan cara yang sama ketika dia hidup, tanpa rasa takut dan tetap welas asih. Dia menerima kalau waktunya telah tiba, dan meninggal dengan penuh ketenangan. Dimakamkan seperti keinginannya, di samping makam Shigeru. Dan seperti Shigeru, dia tidak akan terlupakan. Terlebih lagi, dia meninggalkan anak-anaknya, 2 putri dan seorang putra. Kaede berpikir, aku tak siap untuk menerima kehadiran putranya. Akankah aku siap menerimanya? Dalam hatiku, yang bisa kurasakan hanyalah kebencian kepadanya dan kecemburuan pada ibunya. Sekarang Takeo berada bersama Yuki. Akankah mereka bersama dalam semua kehidupan masa datang mereka? Akankah aku bisa berjumpa lagi dengannya? Apakah jiwa kami akan terpisahkan untuk selamanya? Putranya mengatakan bahwa para arwah kini sudah beristirahat dengan tenang, lanjut Makoto. Arwah ibunya telah menghantui seumur hidupnya, tapi kini dia telah terbebas darinya. Kami rasa dia adalah seorang saman. Bila penyimpangan dalam dirinya bisa diluruskan, maka dia bisa menjadi sumber kearifan dan karunia. Maukah kau tunjukkan tempat suamiku meninggal? Bisik Kaede. Makoto mengangguk dan melangkah keluar ke beranda. Kaede memakai sandal. Sinar matahari kian meredup, taman kehilangan semua warnanya. Tapi di atas batu-batu tempat Takeo meninggal ada percikan darah, mengering hingga berwarna kecoklatan. Kaede membayangkan kejadiannya, tangan Takeo memegang pisau itu, bilahnya menembus tubuhnya, darah terpancar dari tubuhnya. Kaede terpuruk di atas tanah, menangis hingga tubuhnya terguncang. Aku akan melakukan hal yang sama, pikirnya. Aku tak tahan menanggung beban derita ini. Diraba pisau miliknya, pisau yang selalu ada di balik jubahnya. Sudah berapa kali ia berencana mencabut nyawanya sendiri? Di Inuyama, di rumahnya di Shirakawa, kemudian berjanji kepada Takeo untuk tidak menghabisi nyawanya sendiri sampai Takeo mati lebih dulu. Diingatnya dengan hati pedih kata-kata yang ia ucapkan pada Takeo. Ia memaksa suaminya untuk menghabisi nyawanya sendiri, dan dia telah melakukannya. Kini ia akan melakukan hal yang sama. Dirasakannya sebersit kebahagiaan. Jiwa dan raganya akan mengikuti suaminya. Aku harus melakukan dengan cepat, pikirnya. Jangan sampai Makoto menghalangi. Tapi bukan Makoto yang membuat pisau itu terjatuh dari tangannya, tapi teriakan seorang gadis dari aula yang mencegahnya, "Ibu!" Miki berlari ke taman, telanjang kaki, rambutnya tergerai. Ibu sudah datang?" Kaede melihat dengan terkejut betapa saat ini Miki sangat mirip Takeo, lalu melihat dirinya sendiri dalam diri putrinya, di usia itu, di ambang kedewasaan. Dulu ia adalah sandera, sendirian dan tidak terlindung, sepanjang masa remajanya, ibunya tidak berada di sampingnya. Dilihatnya kesedihan Miki dan berpikir, aku tidak bisa menambah kesedihannya. Teringat olehnya kalau Miki telah kehilangan saudara kembarnya dan air matanya berlinang lagi menangisi Maya, menangisi anaknya. Aku harus hidup demi Miki, dan demi Tsunaomi juga Chikara. Dan tentu saja, demi Shigeko, dan bahkan demi Hisao, atau apapun namanya,
Demi semua anak Takeo, demi semua anak kami. Diangkatnya pisau itu lalu dilemparkannya jauh-jauh, kemudian membentangkan kedua tangannya untuk memeluk putrinya. Sekawanan burung gereja hinggap di bebatuan dan rerumputan di sekitar mereka, memenuhi udara dengan kicauannya. Kemudian seolah ada sinyal dari kejauhan, burung-burung itu naik bersamaan lalu terbang jauh memasuki hutan.